Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Jadi di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi nama saya yaitu Dede Rizka Septa Fitri dan NIM saya 17842020011. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika 2017. Saya dari kampus Universitas PGRI Banyuwangi. Jadi tujuan video ini dibuat adalah guna memenuhi tugas ujian tengah semester genap tahun 2020. Oke, langsung saja kita akan menuju ke materi yang akan saya sajikan berikut ini. Materi saya kali ini adalah mengenai fungsi. Ingat kembali pada pelajaran relasi dan fungsi waktu saat kamu belajar di SMP. Jadi, perhatikan ilustrasi berikut. Ilustrasikan tentang bagaimana sebuah mesin bekerja. Jadi, anggap ini adalah sebuah mesin. Mulai dari masukan atau input, kemudian diproses dan menghasilkan luaran atau output. Adalah salah satu contoh bagaimana fungsi dalam matematika bekerja. Dan ini merupakan bentuk umum dari fungsi linier, yaitu fx sama dengan ax plus b. Berdasarkan gambar ini, misalnya masukannya adalah x min 5 dan luarannya adalah 2x plus 5. Maka mesin akan bekerja dengan cara memasukkan nilai x yang sudah diketahui sebelumnya ke dalam fungsi yang sudah ditentukan, yaitu 2x plus 5. Caranya yaitu seperti ini. Fx sama dengan 2 dikali 5, jadi x nya itu 5 karena tadi sudah diketahui bahasanya x sama dengan 5, kemudian ditambahkan dengan 5, maka hasilnya itu 10 ditambah 5 sama dengan 15. Jadi mesin tersebut telah diprogram untuk menunjukkan sebuah fungsi. Jika f adalah sebuah fungsi, maka dikatakan bahwa f adalah fungsi yang akan mengubah x menjadi 2x plus 5 dan lain sebagainya. Jadi masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Jadi untuk ilustrasi kali ini, kalian bisa lihat di buku kalian, di buku siswa SMA kelas 10. Nah, yang selanjutnya yaitu adapun kompetensi dasarnya, yaitu menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik, serta sketsa grafiknya. Dan yang selanjutnya yaitu indikator. Adapun beberapa indikatornya, yang pertama yaitu menentukan notasi suatu fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Yang kedua, menentukan daerah asal suatu fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional melalui grafik. Yang ketiga yaitu menentukan daerah hasil suatu fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional melalui grafik. Nah, dan yang selanjutnya yaitu materi. Di sini materinya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama materi prasyarat. Jadi materi prasyaratnya yaitu fungsi, dan yang kedua yaitu materi pokok. Materi pokok yang akan kita bahas nanti yaitu memahami notasi, domain, range, dan grafik suatu fungsi. Dan yang selanjutnya yaitu metode. Adapun metodenya yaitu yang pertama, di sini saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Yang kedua, saya menggunakan pendekatan pembelajaran RME. Yang ketiga, metode pembelajaran yaitu diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, menyelesaikan masalah, dan umum. Jadi kalian tidak hanya terpacu pada model dan metode-metode ini, melainkan kalian juga bisa menggunakan metode-metode yang lainnya. Jadi untuk yang selanjutnya kita ke kegiatan pembelajaran. Jadi materi pembelajaran yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai konsep fungsi. Jadi sebelum kita melangkah ke domain, range, dan grafik fungsi, kita perlu tahu apa itu fungsi dan bagaimana konsepnya. Jadi di sini fungsi atau pemetaan dalam matematika adalah sebuah relasi himpunan A ke himpunan B yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat pada suatu anggota pada himpunan B. Jadi, jika fungsi itu diberi nama f, maka fungsi tersebut dituliskan dengan lambang seperti ini. Cara bacanya yaitu f
memetakan A ke B. Lalu, adapun contoh yang menyatakan fungsi dan bukan fungsi. Jadi di sini saya akan membahas terlebih dahulu contoh yang menyatakan fungsi. Yang pertama yaitu ada suatu himpunan A atau bisa disebut dengan domain dan ada suatu himpunan B yang disebut dengan kodomain. Jadi di sini yang perlu diingat bahwasannya domain atau daerah asal itu hanya memiliki satu pasangan saja. Kita lihat, nah seperti ini, mereka hanya memiliki satu pasangan saja. Jika mereka memiliki dua pasangan, maka itu bisa dinyatakan sebagai bukan fungsi. Yaitu. Nah, jadi contoh yang kedua juga sama. Di sini himpunan A dipasangkan dengan himpunan B. Anggota himpunan A dipasangkan dengan anggota himpunan B. Di sini sudah terlihat bahwa anggota himpunan A memiliki satu pasangan pada anggota himpunan B. Maka itu bisa dinyatakan sebagai fungsi. Dan yang selanjutnya yaitu contoh yang bukan fungsi. Contoh yang menyatakan bukan fungsi. Jadi sama, di sini ada yang pertama ada himpunan A, domain, dan suatu himpunan B yaitu kodomain. Nah, di sini kita lihat himpunan A berpasangan dengan anggota himpunan B. Nah, kita lihat di sini bahwasannya anggota himpunan A kecil, yaitu memiliki dua pasangan dalam anggota himpunan B. Jadi, ini bisa dinyatakan sebagai bukan fungsi. Dan yang selanjutnya itu contoh yang kedua. Nah, di ini mereka juga sama. Terlihat jelas bahwasanya di sini yang memiliki domain yang memiliki dua pasangan di anggota himpunan B. Jadi kita ingat lagi bahwasanya domain atau daerah asal hanya memiliki satu pasangan. Tapi di sini C pada anggota himpunan A dia memiliki dua pasangan pada himpunan anggota B yaitu Q sama R. Jadi ini bisa dinyatakan sebagai bukan fungsi. Nah, yang selanjutnya yaitu misalkan F sebuah fungsi yang memetakan tiap anggota himpunan A ke B. Maka yang pertama, himpunan A dinamakan daerah asal atau domain. Yang kedua, himpunan B dinamakan daerah kawan atau kodomain. Yang ketiga, himpunan semua anggota B yang dipasangkan dengan tiap anggota himpunan A dinamakan daerah hasil atau ring. Contohnya, jadi ada suatu himpunan A dan suatu himpunan B dengan domain A, B, C, dan D dan kodomain 4, 5, 6, dan 7. Di sini sudah terlihat bahwa anggota himpunan domain berpasangan dengan kodomain. Nah, jadi pertanyaan yang pertama yaitu tentukan domain, kodomain, dan range dari fungsi tersebut. Jadi kita akan menentukan domainnya terlebih dahulu. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya domain merupakan daerah asal. Berarti domain adalah daerah asal yang semua anggota yang berasal dari himpunan A. Berarti jawabannya adalah domain sama dengan himpunan anggota A yaitu A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil. Nah, yang selanjutnya yaitu kodomain. Kodomain juga sama, yaitu merupakan himpunan B yang dinamakan daerah kawan. Jadi kodomain itu adalah daerah kawan. Jadi kodomain adalah yang berada di semua anggota yang berada di himpunan B, yaitu 4, 5, 6, dan 7. Jadi kodomainnya adalah 4, 5, 6, dan 7. Yang selanjutnya yaitu range. Range di sini sudah dijelaskan bahwasannya range adalah himpunan semua anggota B yang dipasangkan dengan tiap himpunan anggota himpunan A. Jadi itu yang dinamakan range. Maka di sini range-nya adalah 4,
5, dan 6. Range adalah himpunan anggota B, yaitu 4, 5, dan 6. Nah, yang selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua. Nah, di sini sebelum ke pertanyaan kedua, kenapa kok 7 tidak merupakan anggota range? Karena 7 tidak memiliki pasangan, jadi 7 merupakan bukan anggota range. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu nyatakan fungsi f sebagai pasangan bilangan berurutan. Sudah terlihat jelas bahwasannya di sini yang memiliki pasangan bilangan berurutan adalah A dengan 4, B dengan 6, C dengan 5, dan D dengan 6. Jadi bisa dinyatakan fungsi f seperti ini. Nah, f sama dengan himpunan anggota A,4, B,6, C,5, dan D,6. Karena 7 tidak memiliki pasangan, jadi 7 tidak termasuk anggota range. Itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu materi adalah menggambar grafik fungsi linear. Jadi sebelum kita menggambar grafik fungsi linear, kita harus mengetahui dulu apa itu grafik fungsi linear. Jadi fungsi linear adalah fungsi y sama dengan fx, dengan fx sama dengan ax plus b seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, dan a dan b merupakan anggota bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Contohnya, gambarlah grafik fungsi f memetakan r ke r yang ditentukan oleh fx sama dengan 2x plus 2. Jadi di sini yang ditanyakan adalah bagaimana cara mencari nilai fx sama dengan 2x plus 2. Jadi cara penyelesaiannya yaitu yang pertama, langkah pertama kita adalah membuat tabel seperti ini. Kita buat tabel. Lalu langkah yang kedua yaitu pilih beberapa nilai x yang merupakan bilangan bulat. Jadi di sini di tabel ini saya tempatkan x di sini dan saya memilih beberapa nilai x yang merupakan bilangan bulat. Jadi min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Langkah yang selanjutnya yaitu tentukan nilai fungsi untuk setiap nilai x yang dipilih. Jadi di atas tadi sudah dijelaskan bahwasanya y sama dengan fx dengan fx sama dengan ax plus b persamaan umumnya. Maka sesuai pertanyaan yang dicari adalah berapakah nilai jika fx sama dengan 2x plus 2. Jadi di sini kita bisa memasukkan nilai x pada fx. Nah, jadi nilai x-nya adalah min 3, kita masukkan ke dalam fx sama dengan 2x plus 2. Maka akan menghasilkan nilai min 4. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana? Agar lebih jelas lagi, nah di sini saya akan menjelaskan caranya bagaimana mendapatkan nilai min 4. Nah, caranya seperti ini. Jadi fx sama dengan 2x plus 2. fx x-nya diganti min 3 sesuai dengan x-nya tadi min 3 sama dengan 2 dikali min 3 plus 2 sama dengan min 6 plus 2. Maka hasilnya yaitu min 4. Jadi di sini y sama dengan min 4. Jadi untuk menentukan titik koordinatnya, kita menghasilkan titik koordinat yaitu x, y, min 3, min 4. Yang selanjutnya yaitu kita mencari x dengan bilangan bulat min 2. Sama saja cara mencarinya seperti yang di awal tadi, yaitu seperti ini.
Nah, maka kita mendapatkan hasil min 2. Kita taruh min 2 di sini. Maka titik koordinat x, y-nya adalah min 2, min 2. Sama saja yang selanjutnya yaitu min 1. Sama saja seperti yang di awal tadi. Caranya seperti itu dan mendapatkan hasil 0. Kita taruh di sini. Maka kita mendapatkan nilai x, y min 1,0. Maka selanjutnya yaitu kita mencari x sama dengan 0. Nah, maka kita menghasilkan nilai fx sama dengan 2. Kita taruh di sini dan menghasilkan titik koordinat x, y 0,2. Dan selanjutnya x-nya 1. Maka kita menghasilkan 4. Y-nya 4. Dan titik koordinatnya yaitu 1,4. Yang selanjutnya yaitu x-nya 2, menghasilkan fx sama dengan 6. Jadi y-nya di sini 6, titik koordinatnya yaitu 2,6. Dan selanjutnya yaitu 3, x-nya 3 dan menghasilkan fx-nya 8. Kita taruh di sini 8 dan menghasilkan titik koordinat 3,8. Dan selanjutnya x-nya 4. Kita mendapatkan hasil fx-nya sama dengan 10. Kita taruh di sini dan mendapatkan titik koordinat x, y-nya 10. Jadi dari tabel ini kita peroleh pasangan titik koordinat berikut, yaitu x, y yang pertama min 3, min 4, min 2, min 2, min 1, 0, 0,2, 1,4, 2,6, 3,8 dan 4,10. Jadi pasangan terurut ini akan digambarkan dengan menghubungkan titik-titik tersebut dengan suatu garis lurus sehingga diperoleh persamaan grafik y sama dengan 2x plus 2. Jadi kita akan ilustrasikan pada garis koordinat. Nah, jadi langkah yang pertama adalah kita membuat suatu garis koordinat x dan y. Seperti ini. Lalu kita beri angka-angka sesuai titik koordinat yang kita peroleh tadi. Seperti ini. Nah, dan ini jadi untuk titik koordinat y vertikal, saya langsung menggunakan angka yang saya butuhkan saja agar tidak terlalu panjang. Dan perlu diingat juga bahwasannya garis koordinat ini harus ada tanda panahnya, yang di ujung-ujung ini. Karena apa? Karena garis ini tidak hanya berhenti di sini saja, melainkan masih bisa terus berlanjut sampai angka yang tak benda. Oke, langsung saja kita akan menghubungkan titik-titik dengan titik koordinat yang sudah kita peroleh tadi, yaitu yang pertama 0,2, 1,4, 2,6, 3,8, dan 4,10. Jadi kita hubungkan masing-masing titik tersebut, lalu kita beri tanda dengan garis putus-putus seperti ini. Yang pertama kita tentukan titik koordinat x, y-nya yang pertama 0,2. Nah, di sini titiknya, lalu kita tarik garis putus-putus seperti ini. Yang selanjutnya yaitu 1,4. Titik koordinat 1 dan 4. Lalu kita tarik garis. Nah, seperti ini sehingga menghasilkan titik seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu 2,6. Kita tarik garis seperti itu. Dan selanjutnya yaitu 3,8. Kita tarik garis juga. Lalu yang selanjutnya 4,10. Kita tarik garis. Nah, seperti ini. Setelah kita mendapatkan titik-titik seperti ini, maka langkah selanjutnya yaitu dengan menarik garis lagi untuk mendapatkan persamaan grafik y sama dengan 2x plus 2. Jadi kita mendapatkan garis seperti ini, dan hasilnya yaitu y sama dengan 2x plus 2. Seperti inilah grafik yang kita peroleh.
Untuk yang selanjutnya, tugas untuk kalian yaitu buatlah kelompok kecil yang terdiri dari 2-3 orang. Dan selanjutnya, buatlah salah satu contoh soal beserta penyelesaiannya. Lalu kalian amati dan pahami bagaimana cara mencari suatu fungsi dalam matematika. Yang selanjutnya yaitu, kemudian kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Kemudian kalian jelaskan di depan teman-teman kalian beserta tarik suatu kesimpulannya. Nah, jadi pertemuan kita untuk hari ini cukup sampai di sini saja. Jangan lupa belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.